Halo semuanya, terima kasih kalian sudah klik video Kak Pandu. Nah, dengan kalian mengklik video ini, Kak Pandu tahu kalian pasti ingin belajar materi persamaan kuadrat. Nah, ini adalah materi matematika di kelas 9 atau kelas 3 SMP pada semester ganjil. Nah, apa saja isi materi persamaan kuadrat di video kali ini? Ayo kita simak, let's go. Nah, sekarang kita akan memulai materi persamaan kuadrat. Sekarang kita start ya. Oke, nah di video kali ini Kak Pandu akan membahas pengertian dari persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat, dan apa itu namanya diskriminan. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian. Oke, pengertian dari persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kemudian bentuk umumnya, nah dari persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah ini: ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini variabelnya ini adalah x dan variabel pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 yang ini gitu. Dengan syarat a, b, c itu adalah elemen bilangan real dan nilai a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ingat syarat-syaratnya dari persamaan kuadrat. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Nah, jika kita menyelesaikan persamaan kuadrat berarti kita mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, terdapat 3 metode dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat atau mencari penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Yang pertama, metode pemfaktoran, kemudian metode melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian metode rumus kuadrat. Nah, dari ketiga cara ini kalian bisa pilih nanti yang mana kiranya kalian bisa dengan cepat mendapatkan jawabannya. Langkah-langkah yang kalian kira itu lebih gampang, itu yang bisa kalian pakai. Nanti jawabannya sama saja gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu diskriminan. Nah, diskriminan ini rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, berdasarkan nilai diskriminan ini dapat diketahui jenis akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, sebelum kalian mencari akar-akar persamaan kuadratnya, alangkah baiknya kalian cek dulu diskriminannya. Nah, jika diskriminannya lebih dari 0, kedua akar persamaan kuadrat real berlainan. Jadi persamaan kuadrat itu akan memiliki 2 akar dan nilainya berbeda gitu. Kemudian jika nilai D-nya itu sama dengan 0, berarti kedua akar persamaan kuadrat real dan kembar. Jadi akar-akarnya itu kembar. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real gitu. Nah, jika kalian menemukan nilai D-nya itu kurang dari 0, berarti tidak usah kalian lanjutkan lagi untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Berarti dia tidak memiliki akar yang real gitu. Nah, selanjutnya agar kalian lebih paham mengenai materi persamaan kuadrat, kita langsung saja ke contoh soalnya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sampai di contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama dengan menggunakan metode pemfaktoran, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita yang pertama akan menggunakan metode pemfaktoran. Oke. Untuk menggunakan metode ini, yang pertama kita cek dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Oke. Kita cek nilai A-nya adalah 1, berarti yang di depan x kuadratnya ya, koefisien x kuadratnya 1, kemudian B-nya ini min 5, kemudian C-nya adalah 6. Nah, sekarang kalau kita cari nilai diskriminannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya min 5 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 6. Min 5 dikuadratkan. Nah, kalau bilangan negatif itu dipangkatkan genap, nanti hasilnya positif.
tinggal 5 kali 5 adalah 25 dikurangi 4 kali 1 4 dikali 6 24, berarti nilai D nya adalah 1. Berarti kalau nilai D nya lebih dari 0 akan memiliki dua akar real dan berlainan atau berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakan metode pemfaktoran? Nah, yang pertama kita cari dulu faktor-faktor dari C nya atau plus 6. Dari 6 kita cari dulu faktor-faktornya. Yang pertama ada 1 kali 6, kemudian 2 kali 3, kemudian min 1 dikali min 6, kemudian min 2 dikali min 3. Nah, ini merupakan faktor-faktor dari 6, dari plus 6. Nah, kemudian pilih salah satu pasangan dari keempat pasangan faktor ini, yang dimana kalau dia dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 5, hasilnya adalah B ini. Nah, jika dikalikan A dikali B itu hasilnya adalah 6. Nah, yang mana dari keempat pasangan faktor ini jika dijumlahkan hasilnya negatif 5, jika dikalikan hasilnya adalah 6. Nah, yang itu merupakan ini faktor yang ini, min 2 dikali min 3. Nah, kalau dijumlahkan min 2 min 3 itu hasilnya min 5. Kalau dikalikan min dikali min plus kemudian 2 dikali 3 6. Jadi ini apa namanya faktor yang akan kita gunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, caranya kita tulis dulu ini persamaan kuadratnya, x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ubah menjadi seperti ini, sama dengan 0. Ini x karena ini x kuadrat. Nah, kemudian sekarang kita isi angka di sebelah kanan x nya ini dengan menggunakan faktor-faktor yang tadi. Kalau dijumlahkan hasilnya min 5, kalau dikali hasilnya adalah 6. Nah, di sini kita taruh min 3 atau min 2, di sini boleh min 2, kemudian di sini min 3. Nah, x min 2 dikali x min 3 sama dengan 0 gitu. Berarti salah satu dari x min 2 atau x min 3 adalah nilainya 0. Karena ini perkalian ya, x min 2 dikali x min 3 0, berarti bisa x min 2 nya yang 0 atau x min 3 nya yang 0. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi x min 2 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Ini artinya atau ya, yang kayak huruf P ini. Kemudian sama-sama ditambahkan 2, berarti ini min 2 nya habis di kiri, kemudian di kanan ditambah 2 berarti 2. Kemudian yang di kiri ditambah 3, di kanan juga ditambah 3, berarti x sama dengan 3. Atau biasanya secara cepatnya min 2 nya pindah ke kanan. Jadi kalau di sini min pindah ke kanan jadi positif, seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya adalah sama-sama ditambahkan atau sama-sama dikurangi. Nah, jadi kita ketemu akar-akar persamaan kuadratnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Nah, ini merupakan bilangan real dan nilainya berlainan. Oke, itu dia metode pemfaktoran. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Oke, ini dia soal yang kedua. Dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan penyelesaian dari x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, ini sekarang bagaimana caranya menyelesaikan dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini di bawah kakak udah tulis rumusnya. Jadi bentuk soalnya ini kita ubah dulu menjadi seperti yang di dalam kurung merah ini. Jadi diubah menjadi x kuadrat min b per a x plus b per 2a dikuadratkan sama dengan min c per a plus b per 2a dikuadratkan. Nah, untuk merubah ke sana kita perlu dulu mencari nilai a nya, nilai b nya sama nilai c nya. Jadi a nya di sini adalah nilainya 1, koefisien dari x kuadrat. Kemudian b nya ini ya, ini min 2. Kemudian c nya adalah min 8. Oke, nah sekarang kita ubah bentuknya, masukkan ke dalam rumus ini. Jadi ini x kuadrat min nilai b nya adalah min 2, berarti kita kurungin min 2 per nilai a nya adalah 1. Kemudian
plus B nya adalah min 2 per 2 dikali 1 dikuadratkan. Kemudian min C berarti C nya min 8. Oke, per A nya 1 plus B nya min 2 per 2 kali 1 dikuadratkan. Nah, kemudian kita operasikan ini semua. Ini tetap x kuadrat, min kali min plus berarti ini 2x. Sorry, ini x nya kurang tadi ya, x. Kemudian plus min 2 dikuadratkan, itu hasilnya 4. Kemudian yang di bawah juga dikuadratkan, 2 kali 1 2, kemudian dikuadratkan jadi 4 juga. Oke, jika ada bilangan pecahan dikuadratkan berarti pembilangnya dikuadratkan, penyebutnya juga dikuadratkan. Kemudian min dikali min 8 berarti plus 8 per 1 berarti tetap 8. Kemudian yang ini min 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 1 2 dikuadratkan per berarti per 4 gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita ubah lagi, x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 8 plus 8 plus 1. Oke, nah kita ketemu itu 8 plus 1. Kemudian ini x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 9. Nah, ini bisa kita faktorkan dengan cara yang tadi. Ini faktornya akan menjadi x min 1 dikali x min 1. Nah, x min 1 dikali x min 1 berarti bisa diubah menjadi x min 1 dikuadratkan sama dengan 9. Oke. Nah, setelah ini berarti kita akarkan gitu untuk menghilangkan kuadratnya, jadi x min 1 itu sama dengan plus minus akar 9. Ingat ya, kalau kita mengakarkan itu nanti di sebelah kanannya diisi plus minus akar 9. Kemudian kita akarkan 9-nya berarti plus minus 3. Nah, sekarang min 1-nya pindah ke kanan berarti plus minus 3 plus 1. Karena di sini min pindah ke kanan jadi plus gitu. Nah, di sini ada dua nilai untuk yang plus 3 sama min 3. Jadi yang pertama kita pakai yang plus 3 berarti 3 plus 1 ini sama dengan 4. Kemudian untuk x2 nya kita pakai yang min 3 plus 1 sama dengan min 2. Nah, di sini juga ketemu dua akar real dan berlainan. Nah, tadi kakak lupa untuk cek nilai diskriminannya, nanti bisa kalian cek sendiri ya, nanti pasti nilainya adalah lebih dari 0 gitu. Nah, ini makanya ketemu dua akar real dan berlainan. Nah, itu dia metode kuadrat sempurna, agak lebih panjang dari cara yang tadi gitu ya. Oke, selanjutnya ke contoh soal yang ketiga. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga dengan menggunakan metode rumus kuadrat atau rumus ABC. Biasanya sering disebut rumus ABC gitu ya. Kakak nggak ngerti juga kenapa disebut seperti itu. Nah, kemudian tentukan penyelesaian dari x kuadrat min x min 56 sama dengan 0. Nah, jadi rumus kuadrat ini kakak buat di kotak merah ini. Jadi x 1,2. Jadi persamaan kuadrat itu mempunyai nanti dua akar. Jadi x 1,2 sama dengan min b plus minus akar D di diskriminan. Yang ini kakak jabarkan jadi b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, nanti kalian bisa cek diskriminannya ya. Nanti kakak nggak cek lagi sekarang. Nah, sekarang kita tentukan saja nilai a-nya. A-nya adalah koefisien x kuadrat yaitu 1. Kemudian b-nya koefisien dari x-nya yaitu min 1. Kemudian c-nya adalah konstanta yang ini min 56. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus kuadratnya. Jadi x 1,2 itu min b berarti min dari min 1 plus minus b
B kuadrat min 4AC berarti min 1 kuadrat min 4 A nya 1, kemudian C nya negatif 56 atau min 56 per 2A atau 2 dikali 1. Sekarang ini kita min kali min plus berarti plus 1 plus minus akar min 1 dikuadratkan itu 1, terus min 4 kali 1 min 4 dikali min 56. Nah itu jadi plus ya, nanti 4 dikali 56 adalah 124. Jadi 124 benar ya? No, sorry bukan, 224 per 2 kali 1 2. Oke, ini berarti 1 plus minus akar 225 per 2. Akar 225 itu adalah 15 ya. Jadi 1 plus minus 15 per 2. Nah sekarang kita buat di sebelah kanannya. X 1,2 sama dengan, oke, langsung aja kita bagi 2. Jadi di bawah ini kita dapat 1 plus minus 15 per 2. Jadi kita pecah, yang satu pakai plus, yang satu pakai min. Nah X satunya kita pakai plus, 1 plus 15 per 2 sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Kemudian X2 nya kita pakai min, 1 min 15 per 2 berarti min 14 per 2 sama dengan min 7. Nah di sini juga kita ketemu dua akar real dan berlainan. Nah nanti kalian bisa pilih dari ketiga metode ini mana yang menurut kalian gampang. Nah kalau menurut Kak Pandu nanti kalau bisa kalian gunakan yang pemfaktoran karena itu yang paling cepat nanti bisa. Kemudian saran kakak yang kedua, kalian pakai rumus ABC atau rumus kuadrat. Kalian pakai ini pasti kalian ketemu jawabannya walaupun hasil akar-akarnya itu bukan bilangan bulat gitu ya. Walaupun real isi ada bentuk akar dan sebagainya, pasti kalian menemukan jawabannya. Dan hati-hati saja dalam menghitung, dalam memasukkan angka-angkanya di rumus ini. Nah itu kakak sarankan dua itu, metode faktoran sama metode rumus kuadrat. Nah rumus metode melengkapkan kuadrat sempurna itu biasanya jarang dipakai. Nah oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti Kak Pandu akan tanggapi di sana, dan bisa juga kalian komen video materi apa yang kalian perlukan selanjutnya, yang kalian ingin request, bisa kalian masukkan di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran Kak Pandu selanjutnya. Let's go.